Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya Salman Al-Farisi? Mengapa seorang mantan pemeluk Majusi dari Persia ini disebut Nabi sebagai bagian dari Ahlul Bait, padahal ia bukan keluarga Nabi? Mengapa justru ia yang membawa ide brilian dalam strategi perang Khandaq, bukan para sahabat senior dari Quraisy atau Ansyar? Dan bagaimana akhir hidupnya? Apakah ia mati sebagai orang besar yang dielu-elukan? Atau justru sebagai lelaki miskin yang dipandang langit lebih tinggi dari bumi? Untuk memahami semua itu, kita harus kembali ke tempat semuanya bermula. Sebuah kuil api di tanah Persia dan seorang anak muda yang hatinya terus bergolak mencari kebenaran. Namanya Rauzbeh. Ia lahir di Isfahan, Persia. Ayahnya adalah pemuka agama Majusi, penjaga api suci yang tidak boleh padam. Di negeri yang penuh filsuf dan penyembah bintang itu, Majusi bukan sekadar agama, tapi sistem hidup. Sejak kecil, Rauzbeh dididik untuk menjaga nyala api sebagai simbol cahaya Tuhan. Tapi api tak bisa bicara. Api juga tak bisa menjawab bisikan gelisah di dada Rauzbeh. Ia merasa hidupnya sekadar menjalankan ritual kosong yang tidak memberinya arah. Aku dibesarkan dalam cinta buta pada api, tapi dalam hatiku selalu ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Begitu pengakuan Salman dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu hari, ayahnya mengirimnya ke ladang. Dalam perjalanan, Rauzbeh mendengar suara nyanyian dari sebuah bangunan batu. Ia mendekat. Dari celah dinding, ia mengintip. Orang-orang duduk bersila, menyanyi dalam bahasa yang tidak ia pahami. Tapi entah mengapa, hatinya tenang. Itu gereja. Orang Nasrani, kata seorang petani. Mereka menyembah Tuhan yang esa. Rauzbeh pulang tanpa menyentuh ladang. Di rumah, ayahnya marah. Tapi ia hanya menjawab, agama mereka lebih murni dari kita. Sejak hari itu, ia sering diam-diam mengunjungi gereja. Ia belajar tentang Isa alaihi salam, tentang kitab suci, dan tentang Tuhan yang tidak bisa dibakar apinya. Hatinya semakin berat untuk kembali ke Majusi. Ayahnya curiga dan mengurungnya. Tapi keinginan mencari kebenaran terlalu besar. Rauzbeh kabur dari rumah. Ia bergabung dengan rombongan pedagang yang hendak menuju Syam. Ia ingin menemui rahib yang dikenal saleh di negeri itu. Dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan bahwa Salman mengikuti pendeta demi pendeta, belajar dari satu rahib ke rahib lain. Di Syam, ia menjadi murid seorang pendeta zuhud. Namun setelah pendeta itu meninggal, ia melanjutkan ke Mosul, kemudian ke Nasibin, lalu ke Amuria. Satu persatu guruku meninggal. Tapi sebelum wafat, mereka memberitahuku bahwa akan datang seorang nabi terakhir. Ia akan hijrah ke tanah berbatu dan subur, di antara dua bebatuan hitam, dan menerima wahyu dari langit. Aku harus menunggunya, kata Salman seperti dikutip dalam Musnad Ahmad. Rauzbeh hidup berpindah-pindah. Ia belajar tentang Injil yang murni, bukan yang telah dirusak. Ia mencari pemuka yang masih lurus dan tidak memakan harta umat. Ia menghindari gereja-gereja yang menjual surga dan menjebak umat. Ia hanya ingin Tuhan, bukan kekuasaan, tapi dunia tidak selalu ramah pada pencari kebenaran. Dalam perjalanannya menuju Hijaz, ia ditipu oleh kafilah. Ia dijual sebagai budak kepada Yahudi Bani Quraizah di Yatsrib. Ia, yang dulu anak bangsawan Persia, kini menjadi budak yang mencangkul tanah dan memberi makan unta. Tapi baginya, ini bukan penderitaan, ini pengorbanan. Ia sudah sangat dekat dengan apa yang ia cari. Aku tahu Madinah adalah tempat yang disebut guruku, ucap Salman. Ia mengamati kehidupan di kota itu dari kejauhan. Ia mendengar tentang Nabi dari Mekkah yang mengaku mendapat wahyu. Ia mencuri-curi waktu untuk menguji ciri-ciri yang disebut gurunya. Salman tahu, waktunya hampir tiba. Tapi belum saatnya ia bertemu Nabi. Di malam-malam panjang di tanah Yatsrib, ia menatap bintang-bintang Persia dari tanah yang asing. Ia menatap langit yang sama namun dengan dada yang lebih penuh harap. Ia tidak tahu, kelak, ia bukan hanya akan menjadi sahabat Nabi, tapi juga orang kepercayaan yang disebut dalam pujian langit. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18 disebut, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling
Baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Perjalanan panjang Salman tak dimulai dari Yatsrib. Ia menghabiskan tahun-tahun mudanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti jejak para pendeta yang ia percaya membawa cahaya dari langit. Dalam hadis riwayat Ahmad, Salman menyebut sendiri kisah ini. Aku adalah seorang Majusi, sangat mencintai agamaku. Tapi aku mendengar tentang Nasrani dan aku tertarik. Lalu aku ikut pendeta di Syam. Setelah ia meninggal, aku ikut yang di Mosul, lalu ke Nashibin, lalu ke Amuria. Di setiap tempat itu, Salman mencari satu hal, manusia yang jujur dalam ibadah, yang tidak memperjualbelikan agama. Ia pernah dikecewakan. Salah satu pendeta menyimpan emas umat dalam guci dan tidak membagikannya pada fakir miskin. Tapi Salman tak menyerah. Ia terus mencari. Dari Mosul, ia pindah ke Nashibin. Di sana, pendetanya lebih jujur, tapi usianya tak panjang. Lalu ke Amuria, dan disinilah ia bertemu dengan orang terakhir yang ia sebut sebagai pemuka yang amanah. Aku tak tahu lagi siapa yang bisa kau ikuti setelahku, kata pendeta itu di ujung hayatnya. Tapi telah dekat zaman seorang nabi, ia akan diutus di tanah Arab. Ia hijrah ke tempat yang dikelilingi batu hitam, di antara tanah yang subur dan berbatu. Kalimat itu menancap dalam dada Salman. Ia mencatat tanda-tandanya dalam hati. Nabi itu tidak akan makan sedekah, akan menerima hadiah, dan di pundaknya ada tanda kenabian. Salman menjual semua hartanya. Ia membeli sapi dan domba, lalu menitipkan pada sekelompok pedagang Arab agar membawanya ke tanah yang disebut pendeta. Ia percaya itu tanah kebenaran, tapi pedagang yang ia percaya justru mengkhianatinya. Aku diserahkan kepada orang Yahudi, kata Salman dalam hadis riwayat Ahmad. Mereka menjualku sebagai budak. Ia dipindahkan ke Yatsrib, bukan sebagai penziarah pencari nabi, tapi sebagai budak yang diberi pekerjaan kasar, mencangkul tanah, memetik kurma, mengangkat air. Salman, anak bangsawan dari Isfahan, yang dulunya memakai jubah mewah dan makan di meja penuh anggur Persia, kini tak lebih dari budak yang makan dari sisa kulit kurma. Tapi ia tetap bersabar. Ia percaya janji gurunya. Ia tahu, di kota inilah Nabi terakhir akan datang. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir mencatat bahwa Salman adalah sosok yang berani mengorbankan semua dunia demi satu keyakinan. Nabi yang dijanjikan pasti akan datang. Setiap hari, saat waktu istirahat di ladang, ia melihat ke arah jalan masuk kota. Ia bertanya kepada para pekerja, apa ada berita dari Mekah? Apa ada kabar tentang seorang lelaki bernama Muhammad? Jawaban yang ia dapat seringnya hanya ejekan atau diam. Tapi ia sabar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 256 disebut, tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Salman telah memutus semua tagut dalam hidupnya. Agama nenek moyang, harta keluarga, bahkan status kebangsawanan. Tapi ia belum bisa memegang tali itu. Tali itu belum sampai ke tangannya, karena dirinya masih terikat rantai budak. Suatu malam, Salman duduk di dekat sumur. Ia melihat bayang wajahnya dalam air. Janggutnya mulai panjang, kulitnya menghitam oleh matahari. Tapi matanya masih sama, penuh harap dan penuh tanya. Benarkah kau ada, wahai Nabi? Bisiknya. Hatinya belum tenang. Ia tahu tanah itu benar, tapi waktu terasa lambat. Langit masih belum membuka jalan. Di antara pekerjaan budak dan malam yang sunyi, ia mulai menghafal tanda-tanda yang ia pelajari dari pendeta terakhir. Tidak makan sedekah, menerima hadiah, ada tanda kenabian, dataran subur, batu hitam, tempat hijrah. Dan saat Yatsrib mulai ramai dengan desas-desus hijrahnya seorang nabi dari Mekah, dada Salman bergetar. Suatu sore, ia mendengar suara dari pasar.
Muhammad sudah datang. Ia mengaku nabi. Ia tinggal di Kuba. Sudah mulai mengajar. Jantung Salman berdetak. Tangannya yang memegang alat panen langsung gemetar. Tapi kakinya tidak bisa berlari. Ia masih milik tuannya. Ia masih budak. Malam itu ia tidak tidur. Matanya menatap atap gubuk kecil di ladang kurma. Ia memikirkan kata-kata pendeta terakhirnya yang berkata, ia tidak akan makan dari sedekah, tapi akan menerima hadiah. Dan di antara dua bahunya ada cap kenabian, 3 tanda. Dan kini lelaki yang mungkin adalah nabi itu sudah ada di kota ini. Pagi harinya saat tuannya tidak mengawasi, Salman pergi diam-diam membawa sekeranjang kurma. Ia menuju perkampungan Quba, tempat nabi tinggal sementara setelah hijrah. Ia menyamar sebagai orang asing yang ingin bersedekah. Ia meletakkan keranjang di hadapan Nabi Muhammad dan berkata, ini sedekah. Aku dengar ada orang-orang yang membutuhkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat makan, tapi beliau sendiri tidak menyentuh kurma itu. Salman hanya mengamati dari kejauhan, menahan napas. Matanya menyipit, memastikan. Ia tersenyum sedikit. Tanda pertama, benar. Keesokan harinya Salman datang lagi. Kali ini dengan membawa kurma yang sama, tapi ia berkata, ini hadiah untukmu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan makan bersama para sahabat. Salman makin yakin, matanya mulai berkaca. Tanda kedua juga benar. Tinggal 1 tanda terakhir. Yang paling penting, cap kenabian. Tanda dari langit yang tidak dimiliki siapapun kecuali seorang nabi. Beberapa hari kemudian, Salman melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di pemakaman Baqi. Beliau mengenakan 2 lapis kain. Salman mencoba mendekat. Ia berdiri di belakang Nabi, lalu berputar sedikit, pura-pura hendak mengambil sesuatu. Matanya menyusuri punggung Nabi, dan ia melihatnya. Sebuah cap kecil seukuran telur merpati di antara 2 bahu, seperti daging menonjol dengan lingkaran kecil mengelilinginya. Persis seperti yang dijelaskan pendetanya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Salman berkata, aku tidak bisa menahan air mata. Aku mendekapnya dan mencium pundaknya. Aku berseru, engkau adalah orang yang disebut-sebut guruku. Wah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dan tersenyum. Kisahkan padaku, wahai Salman, kata Nabi. Maka duduklah mereka. Di antara makam-makam sunyi, Salman menceritakan seluruh hidupnya, dari Isfahan hingga Amuria, dari gereja hingga dijual jadi budak, dari ladang kurma hingga detik itu saat ia menyentuh kenabian dengan kedua tangannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dalam diam. Air mata mengalir di pipi Salman. Tapi itu bukan air mata luka, itu air mata ketenangan. Untuk pertama kalinya ia tahu bahwa pencariannya telah sampai. Nabi tidak hanya menyambutnya sebagai sahabat, tapi menghormatinya sebagai tamu dari perjalanan panjang kebenaran. Dalam Sahih Bukhari, disebutkan bahwa Nabi memuliakan Salman hingga berkata, Salman adalah dari kami, dari Ahlul Bait. Ucapan ini mengejutkan para sahabat. Salman bukan Quraisy, bukan Ansyar, tapi Nabi menyebutnya sebagai bagian dari keluarganya. Sebuah kehormatan yang tak diberikan pada banyak orang. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Salman sadar ia masih budak. Ia belum bisa ikut salat jamaah secara bebas. Belum bisa berjihad. Bahkan untuk berdiri di majelis Nabi, ia harus mencuri waktu dari pekerjaannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menatap matanya. Mintalah pada tuanmu agar memerdekakanmu dengan mukatabah. Katakan aku akan bantu. Salman mengangguk. Ia mendatangi tuannya dan mengajukan permintaan. Tebusanku akan kubayar dengan uang, emas, dan 100 batang kurma hidup. Beri aku waktu. Tuannya tertawa. Tapi menerima, Salman kembali kepada Nabi dengan wajah penuh harap. 100 batang kurma, ya Rasulullah, dan sejumlah emas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Ia menyeru kaum muslimin untuk membantu. Setiap sahabat menyumbang 1-2 bibit kurma.
hingga terkumpul 100 lebih. Tanamlah dengan tanganmu sendiri, Salman, kata Nabi. Salman menanam satu demi satu di ladang tuannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membantu menanam sebagian. Ajaibnya, semua pohon tumbuh. Tidak ada satu pun yang mati, kecuali satu. Nabi bertanya, siapa yang menanam yang ini? Bukan aku, ya Rasulullah, tapi si Fulan yang membantuku. Nabi mencabutnya dan menanam ulang. Dan pohon itu pun tumbuh, masih tersisa emas, kebutuhan terakhir. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari salah satu sahabat, sepotong emas seukuran telur. Beliau menyerahkannya kepada Salman. Ambil dan bayarkanlah. Salman membawa potongan itu kepada tuannya. Beratnya cukup untuk menebus seluruh sisa pembayaran. Salman pun bebas. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal." Salman adalah gambaran hidup dari ayat ini. Kini, Salman bisa duduk di barisan sahabat, bisa berjuang di medan perang, tapi hatinya belum sepenuhnya tenang. Musim dingin di Madinah, tahun ke-5 Hijriah. Kabar menyebar cepat, 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya bergerak menuju kota. Mereka ingin menghancurkan Nabi dan pengikutnya. Para sahabat gelisah, Madinah terbuka dari arah utara. Tidak ada benteng, tidak ada pertahanan. Dalam majelis perang para sahabat berkumpul. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan para pemuka Ansyar hadir. Wajah-wajah tegang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tenang, tapi jelas memikirkan keselamatan umat. Tiba-tiba Salman berdiri, suaranya tegas. Di negeri kami, Persia, jika kami dikepung pasukan besar, kami menggali parit besar di sekeliling kota. Musuh tak bisa masuk. Mereka hanya bisa menunggu. Semua diam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh padanya. Parit? Iya, ya Rasulullah. Parit besar, dalam dan lebar, cukup untuk menghentikan pasukan berkuda. Para sahabat saling menatap. Ide itu asing bagi orang Arab. Tapi Nabi mengangguk. Kita akan menggali parit. Itulah awal perang Khandaq semua. Sahabat turun tangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menggali. Batu besar dihancurkan, tanah dibuang. Salman bekerja paling keras. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa para sahabat berkata, "Kami menyaksikan kedua tangannya tidak pernah berhenti." Umar kagum, Ali hormat. Salman bukan hanya budak yang merdeka. Ia adalah pemikir. Ia membawa strategi dari Persia dan menyelamatkan Madinah dengan akalnya. Satu hari terjadi perdebatan di antara sahabat Ansyar dan Muhajirin. Mereka saling menarik Salman. Dia dari kami, kata Muhajirin. Tidak, dia dari kami, balas Ansyar data. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menengahi. Beliau menepuk bahu Salman dan berkata, "Salman minna ahlul bait." Salman dari kami, dari keluarga Nabi, itu bukan sekadar pujian. Itu adalah ikatan spiritual yang diberikan Nabi kepada seorang lelaki asing dari negeri jauh. Salman bukan Arab, bukan Quraisy, tapi ia diterima dalam lingkaran terdalam Nabi, bukan karena nasab, tapi karena iman dan akhlak. Ketika parit selesai, musuh tak bisa masuk. Pasukan Quraisy bingung, mereka tak pernah menghadapi taktik seperti itu. Selama sebulan lebih mereka mengepung Madinah, tapi tak satu pun berhasil menembus parit. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin topan yang mencerai-beraikan mereka. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika datang pasukan-pasukan kepada kalian, lalu kami kirim kepada mereka angin dan pasukan yang tidak terlihat oleh kalian." Salman menjadi salah satu sebab kemenangan itu. Setelah perang, peran Salman tak berhenti. Ia sering menjadi penengah antar suku,
Bahasa lembutnya membuat ia disegani Ansyar dan Muhajirin. Ia dihormati karena tidak berpihak. Ia hanya berpihak pada kebenaran. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Salman tetap aktif. Di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, ia dipercaya menjadi penasihat. Ia tidak mencari jabatan, tapi orang-orang mencarinya untuk nasihat. Saat Umar bin Khattab mengangkatnya menjadi gubernur Madain di Irak, Salman menolak. Tapi Umar berkata, "Kau orang yang tidak mencintai dunia, maka engkau yang paling aman." Salman pun menerima. Tapi saat menjabat, gaya hidupnya tidak berubah. Ia hanya punya satu baju. Ia makan roti kasar dan garam. Ia menolak tinggal di rumah besar. Gajinya diberikan kepada fakir miskin. Ia lebih suka berjalan kaki daripada naik kendaraan. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menyebut bahwa suatu hari ada orang asing datang ke Madain dan melihat seorang lelaki tua sedang mengangkat kayu bakar di pasar. Orang itu berkata, "Tunjukkan aku pada gubernur kalian." Lelaki tua itu menjawab, "Aku gubernurnya, itu Salman, gubernur yang tidak terlihat seperti pejabat, tapi dalam hatinya penuh cahaya. Dalam pikirannya penuh hikmah, ia dekat dengan Umar bin Khattab, tapi ia juga dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Ia tidak memihak dalam politik, ia hanya berdiri di sisi kebenaran." Di balik semua itu, ada luka yang belum sembuh. Salman kadang termenung. Ia bukan dari Mekkah, tidak tumbuh bersama Nabi. Ia tidak ikut dalam banyak peristiwa awal Islam. Ia tidak berada di Badar, tidak di Uhud, tidak di Bai'at Ridwan. Ia datang terlambat, tapi Nabi menghapus luka itu dengan satu kalimat, "Salman dari keluarga kami." Namun di balik kalimat itu, ada beban besar. Ia harus menjaga akhlak, menjaga amanah, dan menjaga hati agar tetap bersih. Salman melakukannya seumur hidup. Di Madain, kota yang pernah ia pimpin, Salman tak tinggal di istana. Ia memilih rumah kecil di pinggir kota. Dindingnya dari lumpur, lantainya dari tanah. Di sudut rumah hanya ada satu gelas kayu, satu baju dari kain kasar, dan satu kantong gandum. Satu-satunya hal yang ia simpan adalah kenangan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan itu cukup. Suatu hari saat sakitnya mulai berat, seorang sahabat menjenguk dan bertanya, "Wahai Salman, kau gubernur, mengapa rumahmu begini? Mengapa bajumu cuma satu?" Salman menjawab, "Aku pernah mendengar Nabi kita bersabda, cukuplah bagi seseorang dari dunia ini apa yang menahan punggungnya dari tanah." Ia tidak menangis karena kesakitan. Ia menangis karena tidak punya cukup untuk ia tinggalkan. "Aku takut jika kelak aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dunia yang aku bawa, padahal tidak aku gunakan untuk jalannya," ujarnya pelan. Dalam Hilyatul Auliya, Abu Nuaim menuliskan bahwa Salman menjelang wafat hanya memiliki baju yang menutupi tubuhnya, dan saat ia meninggal, kain kafan pun harus dicari dari rumah lain. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat menyebutkan bahwa kekayaan terakhir Salman hanyalah 2 dirham dan sepotong roti yang sudah mengeras, tapi wajahnya bersinar. Ia tersenyum menjelang ajal. Sebagian sahabat melihat saat nafasnya tinggal sedikit, ia mengangkat jarinya dan berkata, "Allah, Allah, Allah." Ia tidak berkata apapun tentang kekuasaan, tidak menyebut jabatannya. Ia hanya memanggil Tuhannya. Umar bin Khattab mendengar kabar wafatnya dari utusan Madain. Umar diam lama. Ia memalingkan wajah dan menangis. "Andai semua orang seperti Salman," ucapnya. Ali bin Abi Thalib datang berziarah ke makamnya. Ia duduk lama di tepi pusara, tidak berkata sepatah pun. Ketika sahabat bertanya, Ali hanya menjawab, "Salman mengalahkan dunia," tapi tidak pernah membanggakan dirinya. Salman wafat dalam keadaan miskin. Tapi dunia Islam mewarisi kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan emas atau permata. Teladan iman, akal yang jernih, dan hati yang tidak pernah tunduk pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Dan Salman adalah bukti nyata bahwa kemuliaan itu tidak mengenal bangsa, warna kulit, atau garis keturunan. Dari Isfahan hingga Madinah,
Dari kuil api hingga Masjid Rasulullah, dari budak hingga gubernur, dari miskin hingga disebut Ahlul Bait. Perjalanan Salman bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan hati. Dan saat ia mati, ia kembali dalam bentuk terbaik yang bisa dimiliki manusia, bersih, tenang, dan cukup. Namun warisannya belum habis. Nama Salman terus disebut dalam kisah para ulama. Dikenang bukan karena hartanya, tapi karena bekas jejaknya dalam sejarah. Dan hingga kini, ia tetap jadi wajah dari satu pesan sederhana. Kebenaran itu untuk siapa saja yang mau mencarinya, dan siapapun bisa menjadi mulia bila hatinya bersih dan pikirannya jernih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lauhul Mahfuz agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dari jejak para tokoh Islam. Sampai jumpa di episod selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.